Insya Allah, tapi yang paling penting sebetulnya pas begini tuh enaknya jahe merah nih. Waduh, Cepat duluan. Nanti makanannya makanannya dikirim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanannya dikirim melalui WA. jadi virtual food. Kita mulai tuh nunggu ini. Yang lain di silent aja Pak Ari. Biar aja nanti nyusul Pak Ari. Ya, sudah. Ya Pak Ari, yuk. Kita mulai aja. Assalamualaikum Ustaz Subhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai nih, Pak. Nah, nanti yang lain kalau Ustaz sudah mulai saya akan mute ya. Ya, siap. Mute. Saya buka dulu kalau gitu sudah jam 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah dengan keterbatasan pertemuan secara fisik kita bisa melakukan pertemuan secara visual online lewat Zoom. Alhamdulillah sudah menciptakan Zoom. Mudah-mudahan ukhuwah kita tidak putus dan mudah-mudahan teman-teman yang memang merasa rindu untuk bertausiah di masjid bisa sedikit terhibur, sedikit bisa menggunakan Zoom ini dan menjadi salah satu jawaban dari harapan mereka. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan bisa menjadi barokah. Kecil apapun usaha kita, semoga Allah ridhoi. Amin. Amin Allah. Amin. Singkat waktu, saya juga masih baru. Mungkin kalau ada kurang-kurang nanti mohon maaf. Saya akan coba makan. Saya akan berikan waktunya terhadap Ustaz Subhan bisa memulai tausiahnya. Monggo silakan Ustaz. Yang lain bisa di mute ya. Nanti ada sesi tanya jawab, kita buka lagi. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Allahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para bapak-bapak sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Wabil khusus segenap pengurus Masjid Baitul Jihad Kemang Pratama II dan sekitarnya, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan, serta bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita tentang kitab At-Tadhkirah karya Al-Imam Al-Rahmatan Wasi'atan. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Imam Muslim meriwayatkan an Aisyah dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, beliau berkata, qultu, aku bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifa, bagaimanakah aku mengucapkan, idza dakhaltu, apabila aku masuk al-maqabir, beberapa kuburan. Qala, Nabi menjawab, ucapkanlah assalamu ala ahli diyar. Semoga keselamatan atas penduduk kampung ini, yaitu kuburan maksudnya, penghuni kubur maksudnya, minal mu'minina, dari kalangan orang-orang yang beriman, wal muslimina, dan kaum muslimin, wa yarhamullahul mustaqdimina minna, dan semoga Allah merahmati orang-orang yang terdahulu dari kami, wal mutaakhirina, dan orang-orang yang belakangan dari kami. Wa inna, dan sungguhnya kami, insya Allah, jika Allah menghendaki, bikum, dengan kalian, lahikuna, akan bertemu.
adalah orang-orang yang akan bertemu. Kharajahu Muslim. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim min hadis Buraidah dan hadis Buraidah. Aidon juga waza dan beliau menambahkan as'alullah lana walakumul afiyah. Aku mohonkan kepada Allah untuk kami dan kalian al-afiyah, pemaafan atau pengampunan. Hadis ini memiliki makna tentang satu, tata krama ziarah kubur. Jadi kalau kita ziarah kubur itu tata kramanya yang pertama adalah mengucapkan salam kepada ahli kubur. Salah satu redaksi salamnya tadi yang contohkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau yang umum kita lakukan adalah begitu kita masuk ke pintu kubur itu, di area pekuburan maksud saya, itu kita ucapkan assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin nas'alullah lana walakumul afiyah, atau tadi memohonkan rahmat dan seterusnya. Itu yang pertama adabnya. Dan yang kedua, kepada orang yang hidup, maka kepada orang yang mati ketika kita datang pun juga sunnahnya mengucapkan salam. Dan dalam hadis yang tadi redaksinya itu menggunakan kalian, menunjukkan bahwa datang kepada orang yang sudah mati itu akhlaknya seperti kepada orang yang masih hidup. Jadi datang kepada orang yang sudah mati itu akhlaknya seperti datang kepada orang yang masih hidup. Jadi Nabi itu kalau ziarah kubur, kalau mendoakan orang mati di kuburan ya maksudnya ya, itu beliau mendoakannya seperti mendoakan orang yang sedang berbicara. Jadi seperti sebagai pihak kedua yang hadir, bukan sebagai pihak ketiga yang gaib. Jadi saya ulang ya, Nabi itu kalau ziarah kubur itu mendoakan ahli kubur itu dengan kalimat semoga Anda, semoga kalian begitu. Jadi dianggap seperti orang yang kedua, orang pihak kedua yang hadir, bukan sebagai pihak ketiga yang tidak hadir. Itu akhlaknya. Aduh Ustadz gimana, selama ini saya kalau berdoa Allahumma firlahum warhamhum, tidak apa-apa. Cuman kalau ingin sesuai dengan tuntunan sunnahnya dan lebih utama maksud saya, hendaklah kita menggunakan redaksi semoga Anda. Contoh gini misalnya ya, kita misalnya ziarah kubur ke makam orang tua kita. Di pintu gerbang kubur itu kita ngucap salam, assalamualaikum ya ahlad diyar, nasallallahu lana walakumul afiyah, wa inna insyaallah bikum lahikun, misalnya gitu ya. Terus begitu kita masuk ke kubur ayah kita, sampai di makam ayah kita, makam ibu kita, itu kita bisa salam secara khusus ya, assalamualaikum wahai ayahku, assalamualaikum wahai ibuku misalnya gitu. Jadi assalamualaikum ya abi, assalamualaikum ya ummi. Jadi itu salam secara khusus pada orang tua kita. Nanti mendoakannya itu seperti mendoakan ketika beliau masih hidup, semoga ayah diampuni oleh Allah, semoga seperti itu sunnahnya sebenarnya. Jadi sunnahnya itu seperti itu. Bahkan kalau bapak-bapak pernah membuka Tarikh Ibnu Hisham ya, itu ketika Fathu Mekah, penaklukan kota Mekah, semua sahabat pulang ke rumahnya masing-masing kecuali Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bilang kepada sahabat Ansor, apa kata beliau? Buatkan untukku kemah, tenda di makamnya Khadijah di Ma'lah. Maka kemudian dibuatkanlah tenda di makamnya Siti Khadijah radhiyallahu anha. Dan Nabi bermalam di situ kurang lebih selama 19 hari. Dan hampir setiap malam atau setiap berada di makam Siti Khadijah itu beliau seperti ngobrol berbicara. Nah, jadi memang sunnah yang itu Nabi tidak hanya melakukan, tapi Nabi juga mengajarkan tadi. Jadi kalau kita ziarah kubur, perlakukan ahli kubur itu sebagai pihak kedua yang hadir dan bukan sebagai pihak ketiga yang tidak hadir. Makanya kalimatnya Nabi, semoga Allah merahmati kalian, kami dan kalian, semoga Allah aku mohonkan untuk kami dan kalian pemaafan dan seterusnya tadi itu. Jadi redaksinya seperti itu. Kalau kita nggak hafal Arabnya, pakai bahasa Indonesia juga nggak apa-apa, pakai bahasa Jawa juga nggak apa-apa, pakai bahasa kita sendiri juga nggak ada masalah. Ini saya datang, saya doakan semoga. Jadi berbicara dengan ahli kubur seperti beliau masih hadir itu Nabi melakukan dan mengajarkan kepada para sahabat. Makanya Siti Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau ziarah ke makam suaminya yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ayahnya, dan ketika itu sudah ada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang berada di makam yang di raudhah itu. Ketika beliau ziarah kubur itu beliau menutup cadarnya. Kata seseorang pembantu beliau yang menemani beliau mengatakan, "Ya Ummul Mukminin, biasanya Anda begitu masuk pekuburan raudhah ini Anda buka cadarnya. Sekarang kenapa pakai cadar terus?" Kata beliau,
Dulu aku buka cadarku kalau masuk raudhah ini karena dulu di sini ada ayahku dan suamiku Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang ada Umar bin Khattab radhiyallahu an, aku malu pada Umar bin Khattab radhiyallahu an. Artinya di dalam raudhah itu ada makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, ada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Dan di situ beliau memperlakukan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu sebagai pihak kedua yang hadir. Nah, jadi beliau tetap pakai cadar karena merasa malu tadi itu. Jadi saya ulang sekali lagi, sunnahnya dalam ziarah kubur kita memperlakukan ahli kubur sebagai pihak kedua yang hadir. Kemudian yang ketiga, salam itu merupakan bagian dari doa, ya, doa dari kita untuk ahli kubur. Karena ini catatan penting sekali, ahli kubur itu sangat butuh doa kita yang masih hidup. Saya ulang ya, ahli kubur itu sangat butuh doa kita yang masih hidup. Melebihi kebutuhan orang yang hidup kepada makan dan minum. Itu kata para ulama. Jadi saya ulang ya, kebutuhan orang mati akan doa dari orang yang masih hidup, itu melebihi kebutuhan orang hidup kepada makan dan minum. Kita ini kan hidup, butuh makan dan minum. Orang mati, butuhnya kepada doa orang yang masih hidup, itu melebihi kebutuhan orang yang masih hidup kepada makan dan minum. Nah, makanya jangan sampai kita tidak mendoakan ahli kubur kita terutama, dan kaum muslimin keseluruhannya terutama. Makanya ada baiknya kalau kita melintasi sebuah pekuburan muslim, kita ucapkan salam. Assalamualaikum ya ahlad diyar, nasallallahu lana walakumul afiyah misalnya. Dan begitu seterusnya. Atau kalau kita nggak hafal bahasa Arabnya, pakai assalamualaikum ya ahlad diyar aja juga nggak ada apa. Karena selamat aja udah bagus. Selamat aja udah bagus, apalagi dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini diantaranya yang perlu kita pahami terkait dengan masalah ini. Terus kemudian di dalam wafis sahihain, di dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim, annahu wasungguhnya lewat bimro'atin, ketemu dengan seorang wanita, tabki yang ia menangis inda qabrin laha, di sisi kubur. Faqala laha, maka bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada wanita itu. Apa kata Nabi? Ittaqillaha wasbiri. Bertakwalah engkau kepada Allah dan bersabarlah. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim, sahih hadisnya. Jadi pernah Nabi melintasi sebuah kubur. Di situ bertemu dengan seorang wanita yang sedang menangis di kubur kerabatnya. Nabi mengingatkan, ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah, wasbiri, dan bersabarlah. Ini nanti jadi dalil oleh para ulama bahwa menangis di kuburan itu boleh. Ada jenazah kita menangis boleh. Ada kita ziarah kubur ke orang tua kita atau kerabat kita, kita kangen nangis boleh. Yang tidak boleh itu meratap. Yang tidak boleh itu meratap. Ini sekaligus menjadi dalil juga. Jadi ini sekaligus menjadi dalil juga betapa sebenarnya menangis itu tidak menciderai sabar. Saya ulang ya, menangis itu tidak menciderai sabar. Karena dalam Islam, substansi sabar itu pada pengendalian diri. As-sabru itu imsak, jadi artinya pengendalian diri. Maka orang yang bersabar itu tidak harus kehilangan fitrah kemanusiaannya. Orang yang bersabar itu tetap boleh dengan fitrah kemanusiaannya, tapi harus terkendali. Contoh, menangis. Nabi pernah menangis. Kita tahu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah seorang yang dijuluki oleh Allah dengan sebutan ulul azmi minar rusul, yaitu seorang nabi yang diakui kesabarannya hebat oleh Allah. Jadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini diakui sebagai bagian dari ulul azmi minar rusul, dan ulul azmi minar rusul adalah para nabi yang diakui oleh Allah kesabarannya hebat. Nah, itu saja Nabi pernah menangis. Menunjukkan bahwa menangis itu nggak ada hubungannya dengan batalnya sabar. Menunjukkan bahwa orang yang sabar itu tetap bisa menangis. Cuman tidak boleh meratap. Nabi juga pernah bersedih. Di tahun ke-10 atau ke-8 kenabian, Nabi pernah ditinggal wafat oleh dua orang yang sangat beliau cintai. Yaitu Siti Khadijah radhiyallahu anha dan Abu Thalib. Nah, pada saat itu Nabi sangat sedih sekali. Sampai sejarah mencatat pada tahun itu dikenal dengan istilah Amul Huzni, tahun kesedihan.
Disebut dengan tahun kesedihan. Nah, tapi apakah Nabi meratap? Tidak. Apakah lantas Nabi disebut orang yang tidak sabar? Tidak mungkin. Nabi orang yang pasti sangat bersabar. Nah, menunjukkan bahwa sedih itu boleh. Yang nggak boleh itu apa? Meratap. Bahkan Nabi itu juga pernah marah, tapi Nabi tidak pernah marah-marah. Jadi Nabi itu pernah marah, tapi Nabi tidak pernah marah-marah. Apa bedanya marah sama marah-marah? Kalau marah itu marahnya terkendali. Marahnya tanpa amarah, marahnya fokus, marahnya ngasih solusi. Nah, berbeda dengan marah-marah. Kalau marah-marah itu nggak terkendali. Kenapa? Karena marahnya pakai amarah, marahnya nggak fokus, dan marahnya juga nggak pakai solusi. Nah, oleh karenanya kemudian saya ulang sekali lagi, orang yang sabar itu boleh marah, tapi tidak boleh marah-marah. Nah, saya ambil contoh marahnya Nabi. Ketika Nabi marah kepada Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an, masyhur dalam riwayat itu, dalam sejarah, ketika itu Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an ngimami salat Isya rakaat pertama surah Al-Baqarah babat habis. Ketika itu kemudian ada satu makmum laki-laki yang mufaraqah, dituduh munafik oleh Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an, dia nggak terima, dia lapor kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus kemudian Nabi panggil Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an. Beliau nggak langsung marah, menunjukkan bahwa marah beliau itu nggak pakai amarah. Jadi beliau tabayun dulu, nanya baik-baik, apa betul kamu semalam sholat Isya berjamaah dengan satu kaum dengan menggunakan surah Al-Baqarah untuk rakaat pertama babat habis? Kalau bahasa kita ya, Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anh ditanya begitu, beliau dengan senang mengatakan benar ya Rasulullah. Tidak tahu kalau mau dimarahi. Disitulah kemudian beliau marah ya. Di situ beliau marah kepada Mu'ad. Afatanun anta ya Mu'ad. Kalau bahasa kita ya, apakah kamu akan buat kekacauan dalam agama ini wahai Mu'ad? Dan marahnya itu fokus. Jadi marahnya tanpa amarah, nggak langsung marah dulu, tapi tabayun dulu. Yang kedua marahnya fokus. Nabi itu menjelaskan, di belakang kamu itu Mu'ad atau kamakal, di belakang kamu itu Mu'ad ada anak kecil, ada orang tua, ada yang punya anak kecil, ada orang tua, ada yang sakit, ada yang punya hajat, dan macam-macam. Terus ngasih solusi. Kata beliau, kalau kamu mau lama dalam salatmu wahai Mu'ad, kerjakan saat kamu salat sendiri. Terus beliau sarankan agar baca surah Sabi, kalau jadi imam baca Al-A'la dan seterusnya saja. Makanya saya ulang sekali lagi, dalam konteks yang dimaksud ini, maka sedih itu boleh, menangis itu boleh, yang nggak boleh itu meratap. Marah itu boleh, yang nggak boleh itu marah-marah. Nah, jadi kalau marah-marah itu udah sabarnya terciderai dalam hal ini. Jadi ini dalil tentang bolehnya menangis di kuburan atau adanya mayit. Yang nggak boleh itu meratap tadi. Faslun ay hada faslun, ini fasal, hadhihi al-ahadisu tashtamilu ala fikhin azimin. Hadis-hadis yang disebutkan ini mencakup pembahasan fikih yang penting, yang sangat penting kata Imam Al-Qurtubi. Wa huwa jawazu ziyaratil kubur, yaitu dalam bentuk bolehnya ziarah kubur, lirijali bagi kaum laki-laki, wan nisa'i dan kaum wanita, wassalamu alaiha dan mengucapkan salam atas ahli kubur, wa raddul mayyit assalamu ala man yusallimu alaih, dan balasan mayit dan balasan mayit terhadap salamnya orang yang mengucapkan salam kepadanya, wa jawazi bukain nisa dan bolehnya nangisnya seorang wanita indal qabri di sisi kuburan, walau kana bukauhunna wa ziyaratuhunna haraman, kalau saja andaikan saja ada nangisnya mereka wanita itu dan ziarahnya mereka wanita itu haram, lanahan nabiyyu, pastilah Nabi akan melarang sallallahu alaihi wasallam kata wanita untuk berziarah kubur, wala zajaroha, dan pasti Nabi akan dengan zajran kecaman islahu man ata muharraman wartaga manhiyan, sebagaimana Nabi mengecam orang-orang yang mengerti sesuatu yang haram dan sesuatu yang diharamkan dan mengerjakan sesuatu yang terlarang. Jadi hadis-hadis yang dibahas tadi kata Imam Al-Qurtubi itu mencakup pembahasan fikih yang sangat penting kata beliau. Pertama, dalam bentuk bolehnya ziarah kubur bagi laki-laki dan perempuan. Jadi laki-laki dan perempuan itu disunnahkan untuk ziarah kubur. Kapan? Kapan saja dia mau. Di hadis yang lain Nabi mengatakan ziarah kubur itu kapan saja dia mau silakan dia berziarah. Karena ziarah kubur ini termasuk ibadah mutlaqah ghairu muqayyadah. Ibadah yang mutlak, ada ibadah yang mutlak tapi tidak tertentu waktunya, bebas kapan saja orang bisa berziarah. Nah, terus kemudian yang kedua, ini
kemudian dijelaskan juga kan sunnahnya mengucapkan salam kepada ahli kubur. Tadi saya katakan kalau kita ziarah kubur, sunnahkan memperlakukan ahli kubur itu sebagaimana pihak kedua yang hadir, sebagaimana kita datang kepada orang yang masih hidup. Terus kemudian di sini juga dijelaskan tentang jawaban mayit atas salamnya orang yang mengucapkan salam kepadanya. Jadi gini ya, suatu saat Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu pergi ke Badar. Di situ ada sumur, yang di sumur itu dimakamkan syuhada Badar dan termasuk orang-orang kafir Mekah yang kalah dalam perang Badar, yang mati dalam perang Badar itu. Karena saat itu karena keterbatasan tenaga ya dan biaya juga, Aukamakal dalam sejarah Nabi bertanya kepada penghuni kubur yang ada di lubang sumur itu. Beliau mengatakan, bagaimana kabar kalian? Padahal orang sudah mati. Nabi ya, orang yang sudah mati itu bisa mendengar. Apakah orang yang sudah mati itu bisa mendengar? Nabi menjawab, Aukamakal, bahkan penglihatan dan pendengaran mereka lebih tajam daripada pendengaran dan penglihatan kalian. Hanya saja kalian tidak mendengar jawaban mereka. Ya, jadi memang ada beberapa salam yang kita mengucapkan salam yang kita ingin mendengarkan jawabannya. Mengucap salam kepada teman kita, Assalamualaikum Pak, Waalaikumsalam. Itu kita ingin mendengar jawaban salamnya. Tapi ada juga ucapan salam yang kita tidak tahu mau mendengar jawabannya. Itu ketika kita mengucapkan salam kepada ahli kubur. Itu semua ucapan salam, tapi kita tidak ingin mendengar lari. Jadi mereka itu penglihatannya dan pendengarannya itu lebih tajam daripada penglihatan dan pendengarannya kita yang masih hidup. Nah, terus dengan yang sahih kemarin kita bahas itu menjawab salamnya orang yang kepada dia. Berarti ini sebagai dalil juga bahwa orang yang sudah mati itu bisa bermanfaat dengan hidup, mendoakan tadi diantaranya. Buktinya hadisnya sahih. Kalau kita mengucapkan salam kepada mayit, Assalamualaikum, oleh si mayit dijawab Waalaikumsalam. Jadi dijawab salam kita oleh si mayit. Berarti si mayit bisa mendoakan orang yang masih hidup. Jadi orang yang sudah mati itu dengan izin Allah, orang yang masih hidup. Dalilnya sahih tadi. Yaitu ketika seorang melintasi sebuah kubur dan dia mengucapkan salam kepada ahli kubur itu yang dia mengenalnya, maka si mayit tadi akan membalas salam tersebut. Dan ini sahih dari Nabi kita Muhammad kan bahwa orang yang sudah mati itu bisa bermanfaat bagi orang yang masih hidup dengan izin Allah dengan mendoakan termasuk dengan menjawab salam tadi. Bahkan nanti ya di belakang dengan riwayat dari Ibnu Mubarak, hadisnya hadis hasan. Ahli kubur itu ternyata bisa nanti mendoakan keluarganya yang baik dengan Allah dan mendoakan keluarganya yang buruk agar kembali ke jalan Allah. Menunjukkan bahwa orang yang sudah wafat itu dengan izin Allah bisa mendoakan orang yang masih hidup dengan dalil tadi itu. Bahkan Syekh Mutawalli Asy'arawi ketika ditanya oleh seseorang, Syekh, dengan dalil apa Anda berani mengatakan bahwa orang yang sudah meninggal dunia bisa bermanfaat bagi orang yang masih hidup? Tentu saya bilang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Mutawalli Asy'arawi, beliau mengatakan, mari kita bicara dengan pendekatan pemahaman para ulama, bukan dengan pemahamannya orang awam. Kata beliau, apakah Anda pernah membaca hadis Sahih Muslim tentang perjalanan Isra dan Mi'raj? Tadi mengatakan, Anda tahu nggak berapa kuat pada mulanya? 50 waktu, kata orang itu. Nah, Anda tahu kenapa menjadi 5 waktu? Berkat usulan Nabi Musa alaihissalam. Berkat usulan. Jadi kita ini yang masih hidup, Sallallahu Alaihi Wasallam, mendapatkan dari yang harusnya 50 waktu menjadi 5 waktu keringan, misalnya 50 waktu menjadi 5 waktu, itu berkat usulan Nabi Musa alaihissalam. Dan Nabi itu sudah meninggal dunia. Nah, itu orang yang sudah meninggal dunia itu juga masih bisa bermanfaat dengan izin Allah untuk yang masih hidup.
Saya katakan ini dengan dalil-dalil tadi itu, tapi saya tidak menutup adanya perbedaan pendapat di ulama termasuk para ustadz ya. Jadi saya tidak dari adanya perbedaan pendapat itu, tapi Qurtubi ini disebutkan tentang dalil-dalilnya tadi semua gitu. Dan itu sahih gitu. Makanya kalau saya termasuk yang memilih pendapat yang tersebut. Makanya kita semua sesungguhnya tidak boleh Ustaz suaranya hilang nih. ya ini udah masuk. Sentuhannya hilang. Udah masuk. Iya. Tolong di chat Pak Ari kasih tahu jadi Pak Ustaz nggak sadar suara ini. Udah out ini Mas. Pak. Ada nggak? Iya. Kalau ustaz yang lain ini. Ada Ustaz Ari itu yang nambahnya. Al Mukarram. Udah masuk. Banyak belum tahu kali kalau suaranya. Udah masuk. Iya, iya. Halo, udah masuk. Sudah masuk. Udah masuk ya? Iya, udah masuk lagi Tad. Udah. Ya, saya lanjutkan ya. Ya. Diulang Tad. Ya, saya ulang. Ya, jadi saya ulang sekali lagi. Ini makanya kita sebagai orang yang masih hidup tidak boleh meremehkan orang yang sudah ulang ya. Kita yang masih hidup tidak boleh meremehkan orang yang sudah meninggal dunia. Itu tidak boleh. Ini suaranya masuk nggak ini, Mbak? Hilang lagi tuh Tad suaranya Tad. Suaranya hilang lagi. Bentar. Ada suara, Pak? Ada suara. Nah, sekarang kedengaran Tad sudah. Udah ya. Udah wis. Jadi saya ulang ya. Kita yang masih hidup itu tidak boleh meremehkan orang yang sudah meninggal dunia. Maka dalam Al-Qur'an sendiri di Al-Hasyr ayat 10 itu kita sampai diajarkan sebuah doa, Rabbi Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Itu kalau Anda buka tafsirnya Al-Hasyr surah ke-59 ayat 10, itu orang-orang yang beriman yang kita doakan tuh dari zaman Sallallahu Alaihi Wasallam sampai zaman kita sekarang. Tidak boleh putus. Bahkan nanti juga baca surah Muhammad. Surah Muhammad itu surah ke-47 ayat 19. Itu juga ada perintah agar kita selalu mendoakan, memintakan ampun untuk dosa-dosa kita dan dosa orang-orang yang muslimin muslimat, mukminin mukminat. Oleh karenanya kemudian saya ulang ya, kita tidak boleh menganggap remeh keberadaan orang-orang yang sudah meninggal dunia. Makanya dalam Islam kita ini disyariatkan untuk mendoakan mereka yang sudah meninggal dunia dari kalangan muslim seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Itu informasi dalil yang ada dalam kitab ini. Kemudian yang kedua, di kitab ini juga dijelaskan tentang yang selanjutnya, maksud saya, mohon maaf, bolehnya menangis bagi seorang wanita di sisi kuburan. Menangis karena Nabi bahkan pernah menangis ketika putranya Ibrahim meninggal dunia, ketika putranya Said Qasim meninggal dunia, ketika juga meninggal dunia. Bahkan Umamah radhiyallahu anha, cucu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, putri beliau yang bernama Zainab, itu meninggal dunia di pangkuan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat itu beliau menangis. Kata para sahabat, air mata apa ini ya Rasulullah? Ada apa ini ya Rasulullah? Apa ini maksudnya ya Rasulullah? Karena Nabi menangis. Kemudian kata Nabi, mata kasih sayang. Dan beliau mengatakan, malam yarham lam yurham, maka dia tidak akan disayang. Jadi nangis itu bagian dari rasa kasih sayang dan itu boleh selama tidak meratap. Dalam kitab ini juga, walau kana buka'uhunna wa ziyaratuhunna haraman lanahan Nabi. Kalau andekan ziarah kubur wanita, andekan nangis itu dilarang untuk kaum wanita, Nabi macam tindakan ziarah itu termasuk juga menangisnya para wanita. Ternyata Nabi melarang. Saya pernah takziah ya. Ada seorang anak muda meninggal dunia, usianya sekitar 19 saat itu. Ketika
kain kafan hendak dibuka, mau ditampakkan wajahnya agar terakhir kali kerabatnya melihat si anak muda ini, Allahyarham anak muda ini, si bapak yang itu berpesan kepada yang bertakziah, terutama kerabatnya, ini akan saya buka wajahnya anak muda ini, tolong jangan bapak itu. Akhirnya pada menangis semua. Terus saya disuruh ceramah, hati mereka, yang mau nangis silakan nangis, langsung nangis, tapi jangan meratap, saya bilang, silakan nangis. Artinya gini, dalam Islam itu boleh menangis, boleh itu meratap. Jadi menangis boleh, yang boleh itu apa? Meratap, seperti itu. Meratap itu intinya satu. Itu meratap. Jadi meratap itu intinya satu. Tidak ridho dengan Ta'ala. Terus kemudian wa maruya ziyaratil quburi dan apa yang diriwayatkan dalam bentuk larangan wanita untuk ziarah kubur, kata Imam Al-Qurtubi, fa ghairu sahih, maka tidak. Jadi larangan ziarah kubur itu kalau kata Imam Al-Qurtubi, ma dzakartu laka minal ibaha, yaitu apa yang kusebutkan kepadamu dalam bentuk pembolehan. Fi khurujihinna mimma yajuz, kecuali itu keluar dari rumah melakukan sesuatu yang dilarang bagi mereka. La yajuzul lahu. Untuk apa? Tabarruj. Tabarruj itu menampakkan sesuatu yang dilarang. Misalnya ziarah kubur pakai pakaian yang seksi, beleketet, misalnya memancing perhatian laki-laki lain yang bukan mahramnya dan bukan suaminya, dan termasuk juga diantaranya menunjukkan wewanginya laki dan perempuan dalam ziarah kubur itu. Atau kalamun ghairuhu fadzalikal manhiyun anhu, atau ziarah kubur merumpi, ngobrol yang enggak, harusnya banyak berdoa malah ngobrol enggak yang enggak jelas ngalor ngidul, itu enggak benar. Dulu kalau orang-orang jahiliyah, kalau ziarah kubur itu sibuk menyombongkan diri kalau orang jahiliyah dulu. Jadi kalau ziarah kubur tuh tokoh terkenal itu, kan saya itu orang kaya sekali. Jadi dulu orang-orang jahiliyah itu kalau ziarah kubur, alih-alih mendoakan yang mati, malah sibuk berbangga-bangga diri, menyebut-nyebut kesuksesan orang yang sudah mati karena itu kerabatnya. Makanya Imam Syafi'i mengatakan, laisal fata may yaqulu dzaka abi, innal fata may yaquluha anada. Jadi kata beliau, bukanlah termasuk anak muda yang baik yang mengatakan itu loh bapakku, itu loh kakekku, bukan. Justru yang baik itu adalah yang berkata ini loh aku. Jadi nggak boleh ziarah kubur tapi dipakai untuk ajang bangga-banggaan. Waqad dzakartu laka fil babi jalah wasyab malhu. Maka telah aku sebutkan kepadamu, kata Imam Al-Qurtubi dalam bab sebelumnya, perbedaan tentang antara orang yang ziarah kubur beneran sama yang sekedar berlalu lalang di kuburan, itu beda kata beliau. Makanya ziarah kubur ini ibadah yang sunnah, yang patut kita niatkan dengan baik dan kita mentaati aturan tata krama dalam kita berziarah kubur. Faqat ubiha laka anta baqiya inda qabri mayyitika hazanan alaihi rahmatan lakam mimma buyina yadai. Dan sungguh telah diperbolehkan untukmu untuk menangis di sisi kubur orang yang menjadi kerabatmu, mayit yang menjadi kerabat kamu, hazanan karena sedih atasnya, au rahmatan atau sayang lahu kepadanya, mimma baina yadayhi, terkait dengan apa-apa yang telah si mayit tadi itu. Kama ubiha lakal bukau inda mautih, sebagaimana diperbolehkan juga kamu menangis karena kematian saudaramu tadi atau mayit kamu tadi itu. Jadi sebagaimana kita merasa kehilangan boleh sedih dan menangis, maka ketika kita ingat akan orang yang kita ziarah itu dan kita menangis dan sedih, maka itu boleh, itu manusiawi selama tidak sertai dengan ratapan-ratapan. Wal buka indal Arab yakunul bukaul ma'ruf, dan menangis menurut orang Arab adalah menangis yang dikenal, ya, menangis seperti biasa. Wa takunu niyaha, dan ada pula yang disebut dengan niyaha. Kalau niyah ini meratap, ini yang enggak boleh. Waqad yakunu ma'ahum wasyqul juyub. Jadi
kalau meratap itu biasanya ada teriakan-teriakan. Kalau orang Arab ini ya, ada memukul-mukul pipi, ada yang merobek-robek pakaian. Kalau apa merobek-robek saku. Kalau di kita mungkin menjambak-jambak rambut, guling-guling, teriak-teriak, itu yang nggak boleh. Wa hadza muharramun bi ijma', ini haram dengan kesepakatan para ulama. Wa warada fi al-wa'id min qaulihi dan di dalam hal ini ada ancaman dari sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ana bariun mimman halaqa wa saraqa. Aku berlepas tangan dari orang-orang yang menjambak-jambak rambut, terus ngomel-ngomel dan merobek-robek saku. Kharajau Muslim, hadis riwayat Muslim. Jadi saya mau terangkan gini. Saya ulang ya, meratap itu tidak ridho dengan takdir Allah, itu intinya meratap. Ekspresinya orang Arab dulu kalau mengekspresikan kesedihan yang sangat sampai tidak ridho pada takdir Allah itu dalam bentuk apa? Merobek-robek saku, menjambak-jambak rambut, sama apa tadi? Memukul-mukul pipi. Nah, disertai dengan suara teriakan-teriakan. Mungkin di kita ada tradisi yang mirip seperti itu. Makanya di tradisi masyarakat tertentu kan ada itu kan, membayar orang untuk menangisi secara berlebihan orang yang mati selama beberapa hari, untuk meratapi orang yang sudah mati sampai beberapa hari. Itu tidak boleh dalam Islam. Dan tangisan ratapan itu membebani si mayit. Jadi tangisan ratapan itu membebani si mayit. Nah, makanya mumpung kita masih hidup, kita nasihatkan kepada keluarga kita, kepada pasangan kita, kepada anak-anak kita, ingatkan kepada mereka, seandainya nanti saya mati terlebih dahulu, tolong jangan meratap. Menangis boleh, meratap jangan. Jadi menangis boleh, meratap jangan. Nah, karena meratap itu akan membebani si mayit. Makanya kita nasihatkan kepada anak-anak kita, cucu-cucu kita, pasangan kita, nanti kalau andaikan aku meninggal terlebih dahulu, kalau kamu mau sedih, sedihlah, tidak apa-apa. Kalau kamu nangis, nangislah, tapi tolong satu, jangan meratap. Karena meratap itu bisa membebani kita yang meninggal dunia. Tentu saya doakan semoga Anda semua, kita semua, Allah anugerahi panjang umur yang mubarakah, siha wal afiyah. Amin. Allahumma amin insyaallah. Husnul khatimah, syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin insyaallah. Wa ammal buka'u min ghairi niyahatin, dan adapun menangis tanpa meratap, faqad warada fi al-ibahah indal qabri, maka itu sungguh telah diperbolehkan di sisi kubur. Wa indal maut, dan seorang yang akan mati atau orang yang sedang mati. Wa huwa buka'ur ra'fa, karena itu tangisan penuh kasih sayang, wa rahmat yakadu yakhlu minhal insan, karena enggak ada orang yang karena itu lahir dari rasa kasih sayang manusia pada umumnya. Yang rata-rata orang pasti punya rasa kasih sayang seperti itu. Waqad bahkan Nabi, dan sungguh telah menangis siapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lamma mata ibnuhu, ketika meninggal dunia putra beliau namanya Ibrahim. Wa qala Umar, berkata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, da'hunna yabkina ala Abi Sulaiman ma lam yakun naqun aw laqlaqah. Ya, biarkanlah para wanita itu menangis, kata Umar, atas kematian Abi Sulaiman, selama mereka tidak berteriak-teriak dan tidak juga melengking-lengking suaranya. An-naqu irtifa'u saut, meningginya suara. Wal-laqlaqah itu tataba'u dzalik. Jadi tidak hanya tinggi suara tapi berketerusan, berkesinambungan. Itu kata Umar. Waqil an-naqu wa tuturab ala ra's, akan tanah atas kepala. Wallahu a'lam. Saya kira ini pembahasan pada bab yang kita bahas pada pagi hari ini. Intinya saya ulang, menangis itu boleh, meratap yang tidak boleh. Maka kita yang masih hidup, nasihatkan kepada keluarga kita, agar nanti kalau kita meninggal dunia, kalau mau nangis silakan nangis, kalau mau sedih silakan sedih, tapi jangan. Karena di informasi Pak Ari Bukar sampai jam 6.46 ya Pak. Silakan, ini sudah jam 6.39. Yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Masalah itu masalah yang lain boleh silakan kalau ada. Monggo kalau ada. Monggo. Mungkin meetingnya bisa di-extend Ustaz, tapi saya coba kalau mau masuk sesi tanya jawab juga saya serahkan ke teman-teman ya.
Saya cuma unmute. Enggak, tanya, protes, marah boleh. Kalau nggak ada saya teruskan. Lanjut aja Ustaz. Oh lanjut. Oh yes. Mati. Lanjut Ustaz. Oh ya udah ya udah. Lanjut saja. Baik baik. Udah lanjut aja. Baik. Lanjutannya ini bab baru ya. Babul mu'mini yamutu bi'irqil jabin. Bab seorang mukmin itu mati dengan adanya keringat di kening atau di dahi. Jadi di antara tanda husnul khotimah adalah adanya keringat di kening atau di dahi. Sebagian para ulama menjelaskan begini. Kenapa kok itu bisa terjadi? Kata para ulama, orang itu umumnya dicabut nyawanya itu dari ujung-ujung kaki. Umumnya dari ujung-ujung kaki terus naik ke atas, terus naik ke atas. Makanya orang-orang tua kita dulu kalau menjenguk orang yang sakit parah, dipegang betisnya kok adem, pahanya anget, biasanya ngomongnya apa? Kumpulin keluarga, udah deket, udah deket. Kumpulin keluarga, udah deket. Nah, terus kita tahu dalam surah Al-Waqi'ah, ketika nyawa sampai di kerongkongan sini, itu Allah berfirman, "Falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idin tanturun." Ketika nyawa sampai di sini di kerongkongan, saat itu orang yang meninggal dunia itu diperlihatkan kepadanya itu surga atau neraka. Orang mukmin dia akan melihat surga. Begitu dia melihat surga, dia merasa malu kepada Allah karena yang bawah kan udah mati itu. Tapi yang atas kan masih hidup. Dia merasa malu kepada Allah. Dia merasa banyak dosanya, tapi diberi pahala surga yang luar biasa. Karena merasa malu, keluar keringat dinginnya. Nah, keluar keringatnya. Nah, makanya kata para ulama, di antara ciri husnul khotimah adalah ketika seorang itu meninggal dunia, dia dalam keadaan di keningnya atau di dahinya itu keluar keringatnya. Itu tanda husnul khotimah. Sebenarnya tanda husnul khotimah itu banyak. Termasuk yang meninggal pada hari Jumat. Termasuk tentu dalam kebaikan ya. Terus kalau begal motor kayak di Tangerang itu ada begal motor, begal pada malam Jumat. Dihajar sama massa sampai dibakar. Mati ya, kalau itu bukan syahid, itu sangit. Kenapa sangit? Ya karena yang bersangkutan bukan dalam kebaikan, tapi dalam keadaan durhaka kepada Allah, begal tadi itu. Nah, terus kemudian orang yang sakit perut, itu juga bagian dari tanda husnul khatimah. Dan tidak usah bikin program sakit perut, tidak usah. Jadi mentang-mentang, wah ini sakit perut, mati sakit perut itu husnul khatimah. Jadi saya tak bikin program sakit perut, makan cabai banyak, nggak usah. Bahkan orang yang tidak punya riwayat sakit perut pun, kalau ada tanda husnul khatimah sakit perut, dengan izin Allah menjelang matinya sakit perut. Saya sebut nama tokohnya, ada seorang tokoh ulama yang ketika menjelang wafatnya, itu beliau mengeluhkan sakit perut di bagian bawah. Sakit perut di bagian bawah. Para pembencinya itu mengatakan begini, tuh diadab oleh Allah. Padahal yang bersangkutan itu tidak pernah punya riwayat sakit perut. Jadi yang bersangkutan tidak pernah punya riwayat sakit perut. Tapi menjelang wafatnya mengeluhkan sakit perut. Kata yang membenci beliau mengatakan itu diadab oleh Allah. Itu yang ngomong gitu pasti nggak pernah ngaji. Karena dalam hadis yang sahih, di antara tanda husnul khotimah adalah sakit perut. Dan saya ulang, kita nggak usah bikin program sakit perut. Karena kalau memang semoga takdir kita husnul khotimah, insya Allah ya diantaranya tandanya ya sakit perut itu diantaranya. Terus kemudian nanti termasuk juga diantaranya orang yang sedang beribadah kepada Allah meninggal dalam keadaan sedang beribadah kepada Allah, itu juga tanda husnul khotimah. Dan ada banyak lagi yang lain, kurang lebih ada 18 tanda husnul khotimah. Tapi insya Allah akan kita bahas nanti di belakang, insya Allah. Ibnu Majah meriwayatkan hadis an Buraidah, dari Buraidah. Anna Nabiya, sungguhnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, al mu'minu, seorang mukmin itu yamutu, ia meninggal dunia, ia mati bi'irqil jabin, dengan keringat yang di kening atau di dahinya. Kharajahu at-Tirmidzi, telah mengatakan hadis Imam At-Tirmidzi, wa qala, dan beliau berkata fi dalam hadis ini, tentang hadis ini, hadisun hasanun, adalah hadis yang hasan. Ini hadisnya, bahkan kalau dalam catatan kaki ini hadisnya sahih malahan. Sahih, riwayat At-Tirmidzi, Al-Hakim,
dan beliau mengatakan syarat Bukhari Muslim dan sepakat Imam Adz-Dzahabi, Ibnu Majah juga, dan dalam kitab Syarh Sunnah, Khulyatul Auliya, Mujma'uz Zawaid, dan Ittihafus Sada al-Muttaqin. Ini hadisnya sahih. Di antara tanda husnul khotimah adalah keringatnya muncul di keningnya saat meninggal dunia. Warawa Sulaiman, waruya an Sulaiman, dan diriwayatkan dari Sulaiman Al-Farisi, Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, sami'tu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau bersabda. Apa sabdanya? Irqibu lil mayyit inda mautihi salasan. Kata beliau, perhatikanlah pada si mayit ketika dia wafat 3 hal, kata beliau. In rasyaha jabinuhu, apabila berkeringat keningnya, wa darafat ainahu, dan mengucur kedua matanya, air matanya, wa antashara munkharahu, dan mengembang kedua lubang hidungnya, fahiya rahmatun minallah, maka itu adalah rahmat dari Allah. Fahiya rahmatun minallah, qad nazalat bih, yang telah turun kepadanya. Jadi kalau dalam hadis yang ini ya dikatakan, kalau kamu melihat ada orang meninggal dunia kok berkeringat di keningnya, terus di pada kedua matanya itu mengucurkan air mata, dan kemudian kedua lubang hidungnya mengembang, ketahuilah bahwa itu adalah rahmat yang sedang turun dari Allah kepada si mayit itu, orang yang akan meninggal itu. Wa in ghatital bikri ghatital bakri al makhnuq wa khamdun wa khamuda launuhu wa azbada syadaqahu fahuwa adabun minallah ta'ala qad halla bih, naudzubillah ya. Dan apabila mendengkur, ya, orang yang mau mati itu mendengkur sebagaimana dengkuran seekor onta yang tercekik, kemudian wa khamuda launuhu, dan kemudian menjadi menghitam wajahnya, atau orang itu jadi menghitam ketika matinya, wazdada syadaqau wa azbada syadaqau, dan mengeluarkan busa pada kedua bibirnya, pada kedua sisi bibirnya, fahuwa adabun, maka adalah adab minallah, dari Allah Ta'ala, qad halabi, yang sedang menimpanya. Kharaja Abu Abdillah At-Tirmidzi, telah mengatakan hadis ini Abu Abdillah At-Tirmidzi Al-Hakim dalam kitab Nawadil Usul yang menjadi karya beliau. Cuman dalam hadis ini oleh pemberi catatan kaki disebutkan bahwa hadis ini dhaif. Hadis ini lemah. Qala Al-Iraqi fil Ihya, Al-Iraqi dalam kitab Ihya mengatakan la yasih, enggak sah. Udur hamisil Ihya wa akhrajahu At-Tirmidzi, dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi juga. Jadi ya untungnya ini enggak sahih, karena gini ya, menghitamnya tubuh seseorang itu belum tentu karena adab. Bisa jadi karena faktor fisik. Termasuk berbusanya mulut juga belum tentu karena adab, bisa jadi dia keracunan. Makanya bersyukur pada Allah ini dhaif hadisnya. Jadi jangan seudon ya, kalau ada orang mati terus kemudian kok dia keluar busa, wah ini su'ul khotimah, belum tentu. Termasuk juga kalau ada orang mati terus kok kemudian dia menghitam badannya, belum tentu dia su'ul khotimah. Bisa jadi karena memang gagal ginjal atau sirosis atau apalah yang dalam ilmu kedokteran menyebabkan seseorang itu jadi menghitam. Itu sebetulnya belum tentu itu adab itu. Karena pernah ada tokoh tertentu, saya nggak sebut namanya, ketika meninggal dunia kan beliau menghitam. Itu kalau secara medis karena beliau itu memang terjangkit penyakit sirosis, kanker hati. Itu sebagian kelompok yang nggak suka dengan beliau langsung menuduh beliau itu sebagai ya orang yang su'ul khotimah tadi. Padahal itu karena penyakit sirosisnya itu. Makanya kita nggak boleh tertipu oleh tampilan-tampilan fisik kalau kata Imam Al-Qurtubi, karena kematian itu perkara rohani, bukan perkara jasmani, kata beliau. Nah, termasuk juga di antara tadi mendengkur sebagaimana dengkuran seekor onta yang tercekik. Kita tahu sebagian orang yang meninggal dunia itu ada yang ngorok terlebih dahulu, dan itu bukan tanda su'ul khotimah karena hadisnya dhaif dalam masalah ini. Yang sahih tadi, yang keluar keringat di keningnya, yang sahih.
Jadi seandainya nanti ada orang ngomong gitu biar Anda tahu itu hadisnya dhaif gitu maksud saya. Itu seperti itu. Terus kemudian waqala ba'dul ulama, maaf, waqala dan beliau berkata, qala Abdullah, dan berkata siapa Abdullah, innal mu'min, sungguhnya seorang mukmin, yabqi alaihi khataya min khataya fayujazifu biha 'indal mauti ayujazi faya'riqu lidzalika jabinuhu. Jadi seorang mukmin itu ketika mati kadang masih ada dosa-dosa yang tersisa. Kemudian Allah ampuni. Nah, karena merasa malu kepada Allah kok dosanya diampuni dengan sakaratul maut itu, maka keluar keringatnya sebagai tanda malunya. Wa qala ba'dul ulama, dan berkata sebagian para ulama, innama ya'riqu jabinuhu hayaan min rabbih lima qtarafa min mukhalafatihi li annama safala minhu qad mata wa innama baqiyat qawiyul hayati wa harakatuha fi ma'ala wal haya'u fil ainain wa dzalika, seterusnya. Jadi sementara kalau orang beriman kan bagian bawah udah meninggal dunia. Sementara Allah tampakkan pengampunan dan pahala itu ketika nyawa di sini, itu yang masih tersisa, yang masih hidup. Karena dia merasa malu, maka kemudian berkeluarlah keringat dari keningnya tadi itu. Wal kafir, dan sementara orang kafir fi umyin an hadza kulli, dalam keadaan terbutakan dalam masalah ini keseluruhannya. Wal muwahhid al mu'adzab fi syughlin an hadza bil adzabil ladzi qad halla bih. Sementara orang yang ahli tauhid yang sedang diadab itu sibuk dari adab itu, sehingga agak sempat terjadi hal yang seperti ini. Wa innamal irqul ladzi yudhiru liman halat bihi ar-rahmah fa innahu laisa min waliyyin wala sadiqin wala barrin illa wa huwa mustahin min rabbi ma'al bashari wat tahafi wal karamat. Jadi karena sungguhnya tiadalah seorang wali pun, termasuk juga seorang yang siddiq, seorang yang berbakti, kecuali dia pasti malu terhadap Tuhannya. Bersama dengan itu kemudian merasa malu kepada Allah karena pertama ma'al busyra, adanya berita gembira untuk mereka, wat tahafi, dan sesuatu yang berkaitan dengan penghapusan dosa, termasuk juga karomat, kemuliaan-kemuliaan. Jadi ketika meninggal dunia diberi kabar gembira masuk surga, diampun dosa-dosanya, diberikan kemuliaan, itu merasa malu kepada Allah karena merasa nggak pantas gitu loh. Makanya terus kemudian muncul keringat di keningnya. Qultu waqad tadha alamat asalasa waqad tadharu wahidatan wa tadharu isnan waqad syahadna irqal jabin wahda wa dzalika bihisbi tafawutin nasi fil amali wallahu alam. Kalau kata Imam Al-Qurtubi, kadang tanda husnul khotimah itu kelihatan semua, kadang cuma kelihatan sebagian. Ada orang yang kelihatan meninggalnya sedang sholat misalnya. Ada orang tanda husnul khotimahnya meninggal sedang di hari Jumat misalnya. Ada orang yang tanda husnul khotimahnya wafat sedang dalam kebaikan, sedekah, sedang menuntut ilmu, dan seterusnya. Itu tidak selalu ada semua tanda-tandanya. Ada yang sakit perut tadi, ada yang dan lain-lain lah. Itu seperti itu. Termasuk ini sedang mewabah, penyakit yang mewabah. Kalau ada yang mati sementara dia bersabar karena wabah ini, itu syahid husnul khotimah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka para dokter-dokter yang meninggal dunia karena terinfeksi oleh COVID ini di masa seperti ini, itu syahid insyaallah. Mereka itu syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu tanda husnul khotimah insyaallah. Tapi tetap kita berdoa semoga kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari bahaya Covid dan lain-lain, dan semoga ini segera berlalu dan lebih baik lagi setelah ini insyaallah, baik hubungannya dengan Allah maupun dengan sesama. Amin, Allahumma amin insyaallah. Wa fi hadis Ibnu Mas'ud, dan dari dalam hadis Ibnu Mas'ud dikatakan mautul mu'mini bi'irqil jabin tabghi ali al-baqiyatu minad dunub fayujazifu biha 'indal maut ayushaddidu litumahhis dunubuhu litumahhisa anhu dunubuhu. Jadi dalam hadis Abdullah bin Mas'ud sebutkan bahwa matinya seorang mukmin itu dengan adanya keringat di keningnya, yang dimana dia merasa malu kepada Allah dikarenakan masih tersisa dosa-dosanya, tapi malah diampuni oleh Allah saat kematiannya. Dengan cara apa? Didahsyatkan sakaratul mautnya,
dan karenanya kemudian dia sampai keluar keringat di keningnya tadi itu. Wallahu alam bisawab. Insyaallah di pertemuan datang kita akan bahas bab yang baru lagi tentang perbedaan keluarnya ruhnya seorang kafir dan seorang mukmin. Wallahu alam bisawab. Baik, saya kira ini Pak yang bisa saya sampaikan. Silakan kalau ada yang mau tanya, protes, marah boleh. Monggo kalau ada tuh. Monggo kalau ada. Apa jelas semua? Apa tidak jelas semua? Jelas semua atau tidak jelas semua? Monggo. Monggo silakan kalau ada. Monggo Pak Andi mungkin. Nanti yang mau bertanya silakan mic-nya dihidupkan, bisa lewat chat. Silahkan. Saya mau bertanya Ustaz satu. Monggo. Mungkin ini berkaitan dengan situasi sekarang ini, bahwa memang kondisinya sangat menyedihkan. Oh, kita ini semua ingin beribadah bersama-sama kita yang nanti mencintai yang sudah kita tinggalkan selama 3 minggu ya, insya Allah. Mudah-mudahan cepat berakhir. Amin. Nah, supaya keimanan kita tetap kuat, ada beberapa teman-teman yang memang ingin selalu datang ke masjid, tapi memang itu juga menjadi sesuatu yang sangat riskan. Nah, menurut Ustadz, di rumah atau di masjid pada saat ini, mana yang lebih baik atau apa yang harus kita lakukan? Dan bagaimana cara kita menyamakan persepsi untuk masalah ini? Monggo Ustadz, mungkin ini masalah yang sangat umum kita hadapi. Jangan sampai di antara kita terjadi perpecahan karena memang kita tidak ingin teman kita saling menularkan, walaupun kita tahu teman kita itu sehat, tapi suatu saat mungkin setelah dari pasar atau dari mana dan dia TG, ada kemungkinan bisa saling menularkan. Jadi kita tidak meniat menularkan, tapi terjadi. Jadi insya Allah mungkin Ustadz bisa gambarkan sedikit apa yang harus kita lakukan dan supaya kita tetap zuhud terhadap apa yang kita yakini dan juga tidak mengurangi iman. Karena kalau ada beberapa orang katakan bahwa kalau di rumah itu kurang khusyuk, kurang afdol dan lain sebagainya. Monggo Ustaz, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebenarnya dalam kasus seperti ini tinjauannya sangat banyak sekali, Pak. Saya secara pribadi itu nggak bisa paksakan orang yang... Halo? Oh iya, ntar, saya buka dulu. Gini. Udah dengar Pak ya? Udah kedengaran? Ya, sudah. Baik. Ya, sudah kedengaran. Baik. Udah. Baik. Jadi saya ulang gini, Pak. Mungkin masing-masing orang punya pertimbangannya sendiri-sendiri. Pertama saya tidak bisa paksakan orang yang takut, orang yang panik, orang yang berhati-hati untuk datang ke masjid. Sebagaimana saya juga tidak bisa melarang, saya pribadi Pak nggak bisa melarang atau menghalang-halangi orang yang berani untuk datang ke masjid dengan segala pertimbangannya. Itu rumus dasar dulu. Saya pribadi seperti itu sikapnya. Namun memang ini tinjauannya sangat luas sekali, Pak. Tinjauannya sangat luas sekali. Sebenarnya saya pribadi kan termasuk yang sholat di rumah. Saya pribadi termasuk yang sholat di rumah dan tidak di masjid. Saya menggunakan, kalau saya pribadi menggunakan pertimbangan saya adalah darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh, yaitu menghindari keburukan, mencegah kemungkinan buruk yang terjadi itu lebih utama daripada mendatangkan atau mengambil manfaat. Memang sholat di masjid itu banyak manfaatnya. Tapi kalau sekiranya dikhawatirkan akan terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, maka tentu menghindarinya itu lebih baik.
Dan Nabi juga mengarahkan la dororo wala diroro. Kita tidak boleh berbuat sesuatu yang membahayakan diri kita dan orang lain. Itu dalil yang sering dipakai oleh para ulama terkait dengan masalah ini. Namun saya ulang, saya secara pribadi Pak, itu tidak berani menyalahkan beberapa kawan-kawan yang misalnya dia yakin bahwa dirinya sehat insya Allah, diantisipasi semaksimal mungkin, kemudian dia tetap sholat di masjid, yaitu silahkan. Asalkan memang saya ulang ya, dia yakin dirinya sehat, tidak akan menularkan dan atau tidak ditularkan. Kemudian yang kedua, tidak akan ditulari maksud saya. Dan yang kedua, yang bersangkutan berusaha melakukan safety pengamanan semaksimal mungkin, ya silakan saja. Tapi kalau ceroboh saya tetap nggak sepakat kalau ceroboh. Kalau ceroboh saya tetap tidak sepakat. Tapi kalau dia tidak ceroboh, artinya dia mengukur dirinya, insya Allah dia daya tahan sedang baik. Terus kemudian dia juga yakin dia sehat dan tidak akan menularkan orang lain. Dan dia melakukan sistem pengamanan yang semaksimal mungkin, silakan, tidak ada masalah. Dan saya tidak akan menghalang-halangi itu. Cuman kalau saya pribadi mengambil sikap memang tidak sholat di masjid. Kalau saya pribadi selama musim pandemi ini, yang semoga cepat berlalu ini, amin Allahumma amin insyaallah. Dan jangan khawatir, kebaikan-kebaikan yang biasa kita lakukan sebelumnya dalam hadis Bukhari, kita akan tetap dapat bagian pahalanya. Anda, saya, kita semua yang biasa melakukan kebaikan sebelum ini, yang kemudian kebaikan itu terhalang karena ada pandemi ini misalnya, maka jangan khawatir. Insya Allah kita akan tetap dapat pahala yang sebelum-sebelumnya itu. Sebagaimana hadis Bukhari, Pak. Allah bilang kepada malaikatnya, kepada seseorang yang terhalang dari melakukan kebaikan yang biasa dilakukan dengan mengatakan, catat untuknya pahala seperti biasa dia melakukannya. Itu satu. Kemudian yang kedua, memang kemudian ada beberapa kebaikan yang berubah ya, yang biasanya kita yang biasanya kita bisa taklim di masjid bersama-sama, kita jadi online dan seterusnya. Ini insya Allah tidak akan mengurangi keutamaan. Di samping hadis Bukhari tadi, saya ini sebagian ibu-ibu yang sering nanya ke saya, Ustadz, dulu saya ketika masih gadis, sholat duha rajin, sholat tahajud rajin, baca Quran itu rajin. Sekarang begitu saya menikah Ustadz, itu sholat duhanya nggak serajin dulu lagi. Bukan nggak sholat dia, tapi nggak serajin dulu lagi. Sholat tahajudnya nggak serajin dulu lagi. Terus kemudian baca Qurannya nggak serajin dulu lagi. Kenapa? Karena saya sibuk dengan suami, sibuk dengan anak-anak dan seterusnya. Ini gimana Ustadz? Maka saya jawab, ibu bukan berarti berkurang kebaikannya. Apa yang dulu ibu sering lakukan tetap ibu dapat bagian pahalanya. Dan ibu, kalaupun sekarang ibu terhalang dari mengerjakan sunnah duha atau berkurang duhanya, tapi tertutup dengan pahala berbakti pada suami, tertutup dengan pahala misalnya berbuat baik kepada anak-anak. Nah sekarang di mana kita lebih sering di rumah, ya manfaatkan kesunahan-kesunahan kebersamaan di rumah dengan pasangan, dengan anak-anak dan begitu seterusnya. Bahkan mungkin kalau kita bisa memanfaatkan waktu dengan baik, mungkin intensitas kebaikan lebih bisa kita tingkatkan, kedekatan antara suami dan istri dan anak-anak dan seterusnya. Saya kira itu Pak. Allah alam bisawab. Monggo silakan yang lain kalau ada. Kalau ada yang lain monggo silakan. Satu lagi nih. Monggo, monggo. Masih bersambung sedikit. Monggo. Sebetulnya masjid kita kan mengikuti fatwa ulama. Yeah. Kita tutup masjid sementara selama virus COVID ini masih tinggi penularannya, dan juga atas arahan dari wali kota. Jadi ditutup secara resmi dan tidak melakukan sholat rawatib berjamaah, sholat Jumat. Tapi teman-teman masih ada yang memang saya yakin tidak menyalahkan dia juga, bahwa memang punya keteguhan hati yang kuat. Cuman tadi Ustadz sudah sampaikan bahwa kalau seandainya dengan full perfeksi dan hanya sendiri atau mungkin 2-3 orang dengan orang yang kebetulan lewat sholat berjamaah mungkin itu baik. Tapi kalau mengajak orang berkumpul itu mungkin menurut saya agak berlebihan, dan itu menjadi sumber dari penyebaran penyakit yang sedang pemerintah hindarkan, jarak dan lain sebagainya. Jadi mungkin itu saja. Jadi untuk teman-teman, saudara-saudara yang memang bisa dan melakukan sholatnya di masjid, bukan musafir,
Gak usah ngajak-ngajak. sholat di rumah begitu ya Ustaz. Iya. Jadi mungkin jangan sampai juga satu orang, dua orang nanti jadi 100 orang Ustaz. Jadi itu yang membuat khawatiran. Iya, Saya iya. yakin Allah punya jalannya, punya rencana. Tapi memang kita harus berusaha, apakah usaha ini yang diterima atau doa teman-teman yang lain yang didengar itu wallahu alam bisawab. Jadi mungkin tanggapan Ustaz kalau beramai-ramai saya pikir perlu dihindari, tapi kalau memang kita sedang safir, masjid, sholat di masjid, teman-teman yang lain, satu dua orang, mungkin saya pikir tidak apa-apa. Mungkin itu pendapat saya Ustaz, apakah itu pendapat yang menurut Ustaz benar atau kita coba biarkan teman-teman yang mau ke masjid silahkan datang atau seperti apa Ustaz? Ya, kalau saya secara pribadi Pak, tetap pada prinsip saya tadi ya. Jadi kalau seandainya kita pada posisi yang memilih di rumah, kalau saran saya jangan mengecam yang mau sholat di masjid. Tapi kita ingatkan mereka kalau menurut kita itu berbahaya. Dengan tadi ya seperti yang Bapak katakan tadi itu, kita ingatkan tapi jangan dikecam, tapi diingatkan. Nah, demikian juga bagi yang sholat di masjid, jangan menghina yang sholat di rumah itu. Itu yang menjadi persoalan kita, Pak. Jadi saya ulang ya, yang memilih sholat di rumah jangan mengecam yang sholat di masjid. Tapi kalau kita merasa ada khawatir, ingatkan. Sampaikan kekhawatiran kita, ingatkan. Jadi jangan mengecam tapi ingatkan. Jadi kalau menggunakan kalimat-kalimat kecaman kan khawatirnya merusak ukhuwah. Nanti yang berhak mengambil tindakan tegas saya kira bukan kita tapi yang berwenang ya, bukan kita tapi yang berwenang. Kalau seandainya itu betul-betul harus diambil tindakan tegas. Ya, yang pertama. Yang kedua, yang sholat di masjid pun itu juga jangan mengecam yang sholat di rumah. Itu seperti itu. Jadi jangan sampai kemudian kita ini mengatakan jangan meninggalkan masjid. Ini kita bukan meninggalkan masjid. Kita berpindah dari sunnah dalam keadaan aman di mana kita sholat di masjid menuju ke sunnah dalam keadaan darurat di mana kita terpaksa sholat sendiri atau berjamaah di rumah. Jadi ini bukan aksi meninggalkan masjid, bukan. Tapi aksi pengamalan dari satu sunnah ke sunnah yang lainnya. Berpindah dari satu takdir ke takdir yang lainnya. Saya kira itu Pak. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira itu Pak. Oke, baik Ustaz. Coba yang lain kalau ada yang mau. Monggo, silakan kalau ada yang lain. Pak Ari. Pak Ari. Ya. Ya Pak, saya. Oke, baik Pak. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari tinjauan saya sih, ya kan sudah clear dari sisi apa namanya, ada dua pendapat kan, ada yang tetap. Wah, ini Pak Ikhlas nggak kelihatan wajahnya Pak Ikhlas ini. Baiklah. Oh, sorry. Apa yang terjadi? Oh, ini. Ya terus Pak. Terus Pak Ustaz Ikhlas terus. Suaranya malah hilang Pak, suaranya Pak. Langsung aja, langsung. Monggo, langsung. Ya. Halo, langsung. Lanjut. Ya, siap. Ya, jadi tinjauan kita ini bukan hanya satu faktor aja. Ini kan kita kan hidup bermasyarakat. Jadi masjid ini kan bukan hanya sebagai tempat untuk ibadah ritual biasa saja. Maksudnya ibadah yang sering kita lakukan. Tapi kan ini juga pembelajaran bagi masyarakat bahwa Islam itu taat terhadap pemerintah juga. Dan pemerintah ini bukan persoalan siapa presidennya, siapa tapi kan ini kesepakatan semua ulama. Dan kemudian pemerintah ini kan dalam rangka menciptakan agar supaya kita ini semua tetap sehat, tetap baik ya, dan tetap bisa beribadah. Ya tadi sudah jelas. Nah, ada beberapa atau sekelompok orang yang mungkin kalau dia datang, yang tadi Pak Ai sampaikan, kalau orang yang mungkin satpam yang dia tidak punya tempat untuk sholat di gardunya, ya mungkin dia bisa ke masjid, ini oke. Tapi ada beberapa orang yang saya dengar katanya dia menggelar dan dia berusaha untuk kayak menyiapkan itu masjid kita sebagai tempat untuk ibadah sholat Jumat. Nah, jadi yayasan ini atau kita yang mengelolanya ini terus jadinya gimana gitu, nggak ada saling respect gitu loh menurut saya.
boleh, itu kan sudah dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah kota, kecamatan, lurah, sampai RT RW kan itu sudah clear semua mengatakan bahwa kita harus menghindari. Jadi menurut saya setuju dengan Pak Ustadz dari sikap pribadi, tetapi kan dari sikap organisasi ini kan berbeda. Ya. Itu Ya. saya kira-kira. Nggak, ini baik. Ustadz Ikhlas itu betul. Jadi kalau ada, kan tadi saya bilang untuk konteks jangan saling mengecam tadi itu. Nah, kalau tadi saya ulang ya, kalau ada kelompok yang tadi memaksakan diri untuk mengadakan sholat apa tadi Jumat atau apa ya, mengajak apalagi menyiapkan diri untuk mengajak banyak orang untuk sholat berjamaah di masjid atau Jumat di masjid misalnya, maka ini kan tindakan yang tadi mengkhawatirkan istilahnya, mengkhawatirkan kalau nanti terjadi tidak hanya satu tapi menjadi 100 dan seterusnya. Maka bahasanya mungkin bukan bahasa kecaman tadi, Pak. Jadi bahasanya bukan bahasa kecaman dari sikap kita, tapi pengambilan tindakan tegas. Saya ulang tadi ya, jadi pengambilan tindakan tegas itu nanti oleh yang berwenang. Jadi pihak yayasan, pihak DKM, kalau memang betul-betul merasa khawatir dengan aksi sekelompok orang ini, ya kalau sekiranya DKM mohon maaf tidak bisa mengambil tindakan tegas, ya Bapak silakan berkoordinasi dengan entah kelurahan atau dengan Satpol PP atau dengan saya nggak tahu siapa yang berenang dalam ini ya untuk mencegah aksi sekelompok orang tersebut, Pak. Itu maksud saya gitu tadi, Pak. Yang saya sampaikan tadi itu. Jadi yang kita hindari saling mengecamnya itu, Pak, yang kita hindari. Yang kedua, gunakan bahasa-bahasa saling mengingatkan. Dan kalau sekiranya sudah sangat mengkhawatirkan, tadi saya ulang ya, jadi pengambilan tindakan tegas mungkin bukan oleh kita, Pak, tapi oleh yang berwenang. Makanya tadi saya bilang, sampaikan saja kepada yang berwenang dari pihak pemerintahan, baik itu dari tingkat kelurahan maupun tingkat yang lebih tinggi, yang sekiranya aksi itu tidak boleh terjadi lah begitu kira. Itu Pak Ustadz Ikhlas tadi yang saya katakan. Tapi nggak apa-apa, kita sependapat kalau kita sebenarnya. Monggo yang lain silakan. Ya, maksudnya buat kita semua, teman-teman yang kita saling tahu teman kita kalau ada yang datang, barangkali bisa disampaikan. Gitu. Ya, betul. Dari orang per orang mungkin betul. Itu bagus juga. Betul. Karena gini, ada orang yang bilang kemarin itu ada namanya Pak Gatot itu yang sudah sepuh juga. Saya bilang Bapak kan sudah sepuh, Bapak kan harusnya bisa memberikan pandangan kepada teman-teman yang lain. Kalau ada yang datang ke masjid, kok ya kan ditahan saya sebentar. Semua orang ini juga merasakan hal yang sama. Kita bukannya tidak rindu kepada masjid, kita bukannya tidak mau sholat di masjid, tetapi kita lebih memilih untuk berhati-hati. Karena kan kita kan tidak pernah dites, kita ini COVID kan tidak, kita bisa jadi carrier. Siapa yang menjamin bahwa kita ini tidak bisa menularkan ke orang dan orang tidak menularkan ke kita? Nah, faktor ini malah dia bilang, kan saya sudah 21 hari Pak di sini tidak ada apa-apa. Nah, ini kan jadi babnya ini bukan persoalan bab agama saja, tapi kan ini bab kesehatan yang sudah ditinjau oleh seluruh orang banyak. Nah, ini yang saya juga pikir bagi saya pribadi juga, saya juga memang tidak mengecam, tidak ini, tetapi kalau indikasinya adalah untuk memberikan perlawanan terhadap yayasan atau terhadap itu yang kita tidak tolerir. Kalau ya betul. Nah, itu saya bilang tadi, kalau yayasan tidak bisa mengambil tindakan tegas karena takut terjadi hal yang tidak diinginkan, berkoordinasi dengan yang berwenang aja, Pak. Untuk supaya itu jangan sampai terjadi begitu. Saya kira itu. Nggih. Oke, Pak. Nggih. Ya, mungkin itu jalan terakhir. Tapi mudah-mudahan teman-teman bisa kalau saatnya dia sendiri tidak apa-apa. Kalau banyak teman itu mungkin yang jadi Masalah. Ya, betul. Jadi nanti kita pantau saja, kita tetap ingatkan. Mudah-mudahan kondisi seperti ini tidak membuat kita jadi terpecah belah. Iya, itu. Nah, ini saya senang sama semangatnya ketua yayasannya ini. Jadi mudah-mudahan apapun yang kita lakukan kita sebagai ikhtiar. Jadi nanti seandainya apapun yang terjadi itu kita sudah berusaha, itu kehendak Allah. Insya Allah itu yang terbaik. Betul. Kita tidak bisa keluar dari itu. Betul. Jangan lupa kita doakan teman. Jangan lupa doakan sama-sama. Ya, kita doakan teman-teman yang di inilah. Ya. Mungkin itu pendapat saya. Jadi kalau ada yang lain mau berpendapat, Monggo silakan. menanggapi, oleh ikut nimbrung nggak nih? Monggo silakan. Ya, Pak Abu Haikal. Assalamualaikum Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
bahwa ada kaidah yang berbunyi al-muslimu ala surutihim. Muslim itu berdasarkan syarat-syaratnya, gitu loh, syarat dan kondisinya. Nah, masjid kita ini kan ada authority bodinya ya, ada lembaga otoritasnya. Ya, betul, betul. Dalam hal ini adalah yang di atas itu yayasan, kemudian ada DKM. Nah, yayasan dan DKM ini sudah memutuskan untuk mengikuti fatwa ulama dan juga arahan pemerintah. Betul. Saya masih mengatakan ini arahan pemerintah karena untuk Bekasi sendiri PSBB itu kan belum secara regulasi diterapkan. Baru rencana nanti katanya tanggal 15 April ya. Nah, itu. Nah, jadi teman-teman kita ini seperti kata Pak Iqbal tadi, sepakat saya dan juga Pak Andi, bahwa kalau cuma sekedar tidak direncanakan seperti satpam atau kebersihan, sholat di situ, ya tidak ada masalah, ya kan? Tapi ini levelnya itu sudah pada tahap mengajak dan sudah pada tahap untuk tidak mengikuti kaidah al-muslimu ala surutihim itu. Artinya sudah mengecam dan sebagainya lah. Dan mengecamnya itu bukan hanya kepada organisasi, tapi kalau jumpa juga dia kecam kita. Gitu. Itu masalahnya itu. Kemarin saya juga ketemu sama orang tua kita ini, Pak Sultan. Jadi kalau ketemu langsung dia bilang, Pak Redir masih ingat Masjid Baitul Jihad nggak? Agak menyentak saya ditanya seperti itu. Saya bilang saya teringat setiap detik. In my flesh and blood, saya bilang itu. Dalam darah dan daging saya itu Masjid Baitul Jihad itu seperti itulah mengalir teringatnya. Tapi kalau ini yang Bapak tanya, saya akan jawab, saya mengikuti fatwa ulama di negeri ini. Saya mengikuti otoriti dari masjid ini. Nah, tapi sekarang ini sepertinya artinya sudah dalam ya, seperti kata Pak Iqbal tadi, sudah melakukan perlawanan gitu dalam pengingkaran terhadap yang sudah diputuskan oleh organisasi. Nah, jadi kalau misalnya masih terus berlangsung seperti ini, saran saya saja ini Pak Ari, kalau Pak MS, pada saat pemerintah sudah resmi, pemerintah Bekasi maksud saya, sudah resmi untuk menerapkan PSBB-nya nanti 15 April, masih terjadi seperti ini, maka kita memang menggunakan undang-undang positif ini untuk melakukan larangan. Gitu. Oh, enggak. Ya memang dia bisa bilang 21 hari saya masih hidup nih, gitu ya kan. Cuma masalahnya dia carrier atau enggak kan. Iya. Nah, jadi pertanyaan saya, kita boleh kan Pak Ustadz, kalau nanti pemerintah ini sudah, pemerintah Bekasi maksudnya, sudah menerapkan PSBB di wilayahnya, maka saya rasa secara law enforcement, secara menerapkan hukum itu kan sudah boleh ya Pak Ustadz. Iya, betul. Secara hukum positif artinya Betul. kita lapor pada yang lebih Betul. Terima kasih Pak. Ya. Assalamualaikum. Terima kasih diingatkan hadis itu sahih riwayatnya al-muslimuna ala syurutihim. Kaum muslim itu berdasarkan pada kesepakatan syarat-syarat yang mereka sepakati selama tidak menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Dan di surah Al-Maidah ayat 1 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Hai orang-orang yang telah beriman, hendaklah kalian memenuhi akad-akad yang telah disepakati itu. Saya sepakat dengan Bapak, jadi kesepakatan sosial yang dibangun oleh DKM dan yayasan untuk tidak mengadakan sholat berjamaah di masjid, termasuk pemerintah untuk tidak mengadakan sholat berjamaah di masjid sementara waktu ini, dan termasuk sholat Jumat, itu termasuk syarat yang harus ditaati, karena ini tidak ada hubungannya dengan menghalalkan yang haram atau menghalalkan yang halal, mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Dan Al-Maidah 1 tadi, perintah Allah agar kita memenuhi kesepakatan-kesepakatan yang sudah dibuat. Jadi siapapun yang melanggar kesepakatan itu, memang pada akhirnya boleh ditindak. Cuman tadi saya ulang, saya sepakat dengan semangatnya Pak Ari, yang untuk menyatukan umat ini jangan sampai terjadi pertikaian. Jadi sebagai jalan tengahnya, ya tadi kita tetap ingatkan secara baik-baik, walaupun dari pihak yang bersangkutan mengecam, titik puncaknya atau titik klimaksnya kalau memang sudah sangat begitu mengkhawatirkan, ya tadi sebagaimana kata Bapak Abu Haikal tadi, dilaporkan kepada yang berwenang. Jadi yang berhak mengambil tindakan tegas itu memang yang berwenang itu. Di Mesir itu setahu saya, kalau belum berubah ya, di Mesir itu setahu saya itu kalau ada tindakan yang menyimpang setelah fatwa ulama dikeluarkan, itu yang mengeksekusi pemerintahnya. Jadi kalau misalnya ulama misalnya melarang,
Terus kemudian kalau ada sebagian kelompok yang menerjang, itu yang mengeksekusi pemerintahnya. Jadi bukan kalau kita bukan DKM atau yayasannya tadi. Saya kira itu Pak, wallahu alam. Terima kasih diingatkan hadis tentang al-muslimuna ala surutihim itu. Termasuk nanti hubungan dengan Al-Maidah ayat 1 Pak, itu. Bahwa kita harus mentaati atau memenuhi perjanjian-perjanjian atau kesepakatan-kesepakatan sosial yang telah kita buat itu di situ. Wallahu alam bisawab. Monggo yang lain silakan kalau ada. Waktunya sudah cukup. Kalau Cukup? ada yang lain mungkin satu pertanyaan lagi. Pak, kalau tidak, Assalamualaikum Pak Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. silakan. Tambahan sedikit aja sambil menindaklanjuti yang usulan Pak Rengel tentang nanti mungkin mulai PSBB-nya hari Rabu kalau nggak salah ya. Nah, antara sekarang sama hari Rabu kan masih ada jeda waktu nih yang mungkin aja ada potensi penularan. Pak Ibnu ya. Ya betul. Saran saya adalah kan ini sudah diumumkan oleh nasional, pemerintah nasional bahwa semua yang keluar rumah harus pakai masker. Jadi antara sekarang sampai PSBB nanti, diingatkan juga di masjid yang sholat di masjid itu harus pakai masker gitu. Ya. Mungkin juga perlu masukan dari Ustadz juga nih, pakai masker sholat boleh dan sebagainya atau enggak? Ya. Itu aja. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, sorry Pak. Ilyas Pak Ismu, artinya kalau kita himbau pakai masker, itu kan mereka tetap sholat. Padahal intinya kan sebenarnya adalah kita tidak menghalangi sholat, cuma memindahkan ke rumah gitu loh. Beralih dari sunnah yang satu yang bagus ke sunnah lain yang bagus gitu loh. Ya, betul. Takutnya hal itu diartikan salah, Ya. sehingga bisa misleading gitu loh. Tetapi saya berharap bahwa kita doakan mereka, mudah-mudahan ya diberikan sesuatu sehingga bisa menerima ini, karena ini toh istimewa ulama, istimewa yang terbaik ya, sehingga mereka bisa legowo untuk tidak sholat di masjid karena pengaruh-pengaruh COVID itu. Karena kalau seperti itu memang sudah mengkhawatirkan uhuwah Pak ya. Saya melihat membaca ini sudah khawatir saya, padahal teman-teman sendiri gitu kan ya. Mari kita doakan, dan saya pikir memang yang namanya kesepakatan sosial yang sudah disepakati bersama itu harus ditegakkan Ya. Betul. dengan cara yang wise gitu ya. Barangkali itu yang saya usulkan Ustaz. Ya. Saya jawab fikihnya mengenai sholat pakai masker. Kalau sholat pakai masker itu hukum asalnya kalau bagi laki-laki makruh. Hukum asalnya itu kalau kita baca di fikih sunnah Said Sabik. Tapi dalam kondisi seperti ini, di mana kalau kita buka masker malah tidak bagus, maka sudah sepatutnya kita sholat pakai masker kalau kita sedang sholat di tempat umum ya. Kalau kita sedang sholat di tempat umum. Saya kira itu Pak. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ini pengecualian namanya Pak. Kondisi darurat. Kondisi darurat itu nggak apa-apa kalau itu. Saya kira itu wallahu a'lam bishawab. Baik. Sudah cukup ya. Aduh, terima kasih banyak Kami. teman-teman yang lain semua. Semoga masukan ini, tausiah ini dan juga diskusi kita ini bisa dipahami bersama, dan kita selalu mengingatkan. Semoga apa yang kita lakukan, ikhtiar kita dengan menggunakan masker, tidak ke masjid untuk sementara, bisa menjadi jalan untuk menyelesaikan permasalahan ini lebih cepat. Jadi mungkin Amin. nanti kalau di masjid apa yang kita akan lakukan adalah memperbanyak, memperjelas pengumuman yang sudah ditulis dengan banner supaya orang-orang itu lebih lebih menjaga kalau seandainya dia bisa membaca dengan hatinya. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan, tausiah seperti ini bisa kita lakukan terus-menerus untuk mendekatkan kita sesama kita. Sebetulnya saya ini co-host yang sebenarnya ini Pak Raya untuk hari ini sebetulnya. Jadi nanti teman-teman bisa jadi host lagi. Yang kurang adalah ini makan paginya ini nih belum disiapkan, atau mungkin besok-besok kita coba kirimkan dulu baru kita mulai melakukan konferensi. Nah, kalau jahe merah tadi saya minum nih. Mungkin itu dulu, terima kasih banyak baik. waktunya Ustaz. Baik, Pak. Nanti mungkin untuk diskusi-diskusi pun kita bisa lakukan hal seperti ini. Waktunya jadi molor, tapi alhamdulillah kita tidak
dibatasi oleh pada saat waktu 40 menit, kita bisa lebih. Ya. Mungkin itu saja, terima kasih banyak untuk waktunya, dan juga semoga mungkin Ustaz sudah tutup dengan doa, semoga kita bisa terbebas dari ancaman virus ini. Ustaz, monggo silakan. Kita mengamalkan hadis Sahih Muslim, yaitu baca suratul Fatihah, karena suratul Fatihah itu pada saat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah bilang ini antara aku dan hambaku, dan bagi hambaku terserah dia mau minta apa saja. Dan dalam hadis Sahih Muslim juga diceritakan pernah ketika Nabi sedang bersama dengan malaikat Jibril, itu beliau tiba-tiba mendengar ada suara gaduh di langit. Kata Nabi, suara apa itu Jibril? Kata malaikat Jibril, itu suara malaikat yang turun dari langit, yang mereka ini belum pernah turun sebelumnya. Ternyata malaikat itu menemui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau mengatakan, mereka mengatakan, ya Rasulullah, Allah memberikan kepada Anda dua hal, yang dua hal ini belum pernah Allah berikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Apa itu? Suratul Fatihah dan akhir surah Al-Baqarah. Dan kata para malaikat itu, dan siapa yang membaca dan siapa yang meminta kepada Allah dengan keduanya, doanya akan dikabulkan oleh Allah. Nah, kita mohon pada Allah agar musibah, bala, wabak, berbagai macam bencana, terutama COVID ini segera berlalu. Dan semoga setelah ini segera keadaan kita dirubah menjadi lebih baik. Dan semoga semua ini ada hikmah yang besar untuk kita. Dan Allah berkahi dan kita dijaga selalu. Sehat walafiat, panjang umur yang mubarakah. Dan silakan nanti dalam hati disampaikan hajatnya masing-masing kepada Allah. Yang pertama kita baca suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan yang kedua kita baca akhir surah Al-Baqarah. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi baina ahadim mir rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Terima kasih. Semoga Allah ijabah doa-doa kita. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.